udah ngasih SK Pak Toto gula. Kenapa kudu bayar? Tapi nggak apa-apa lah, proporsional, bukan bayar listrik, Pak. Ya weh, oke bayar. Nggak apa-apa, tidak akan takut kalau ya cuma. Sebab resiko sebagai seorang pemimpin. Resiko sebagai seorang pemimpin apa? Aku saya lakukan. Saya datang ke Banjar, datang ke Bogor, datang ke Sukabumi, termasuk kota Cirebon. Nggak minta dari partai, minta membawa uang sendiri. Kemudian kita datang ke sini, apa yang harus saya bawa? Untuk partainya apa, untuk kadernya apa, saya siapkan. Dan saya tidak mengambil uang dari partai. Resiko pemimpin. Kalau kemudian dari ketua DPD Golkar tidak mau memberi perhatian pada kadernya, berbaik dari ketua Golkarnya. Termasuk kota Cirebon. Berhenti dari ketuanya. Kalau gimana sih ketua saya cuma wakil wali kota, uangnya habis, jangan coba. Dijual rumahnya untuk membiayai partai, itu resiko. Iya kan? Ya. Resiko pemimpin. Kalau memang tidak mau manusia tidak mau menghadapi tantangan, termasuk menghadapi masalah-masalah hukum, gantung diri selesai. Sindat, gantung diri, hak. Kenapa? Biasa dalam hidup itu naik turun. Makanya saya bicara, tolong akhlaknya yang baik. Jangankan akhlaknya benar, akhlaknya baik juga dari target sekarang ini. Kader Partai Golkar harus hati-hati. Sekarang itu bicara koruptor. Targetnya itu apa? Membunuh lawan-lawan politik. Kemudian bagaimana lawan politik sekarang? Pokoknya disuruh akan Nazaruddin dari anggota dewan belum sampai setahun sudah 6 triliun korupsinya. Zaman dulu nggak ada kayak segituan. Punten saya dulu pengusaha menggiring proyek dari Jakarta ke sini itu paling 3%. Sekian minimal 6%, rampok banget. Nah ini nih yang harus cermat. Nah itu harus kita bisa jelaskan bagaimana ini dan apa kira-kira Partai Golkar untuk menang. Kita aja jangan dia. Jelaskan pada masyarakat. Embu sing wadon balik petanan, Bu. Balik kopet ngalor idul. Jelaskan masih enak zaman pengen. Si lanangnya ada sampai menang baik, ayo. Sekarang kita perjuangkan dulu. Kira-kira gubernurnya orang Golkar, wali kotanya orang Golkar, enak semuanya bisa diatur. Kemudian membentuk provinsi Cirebon, ya kok bakulah dari gubernur. Bahkan sekarang gubernurnya dari partai lain, dia beli perangkat-perangkat. Dihalang-halangi terus. So argumentasinya gimana? Duitnya banyak juga. Pak Suwardi ngomong sampai serat. Provinsi Cirebon. Nggak akan bisa kalau kemudian tidak punya orang kekuatan eksekutif, kekuatan legislatif di provinsinya. Omong kosong. Sekarang ini sudah tidak ada keadilan di Republik Indonesia Raya ini. Nggak ada. Nah, ini makanya kita harus berjuang. Bagaimana terus kita mempertahankan kondisi yang ada. Nah ini kembali pada diri kita. Nah, saya ingatkan pada kader Golkar Kota Cirebon. Awas, dengan kondisi panas semacam ini tidak ada gerakan apapun. Sebab namanya DPD, Dewan Pimpinan Daerah, itu adalah kolektif pimpinan. Tidak ada ketua. Kemudian ketika ketua tidak ada, maka Dewan Pimpinan Daerah itu semuanya kolektif bertanggung jawab. Awas, namanya juga Dewan Pimpinan Daerah. Kecuali kayak Muhammadiyah, pimpinan daerah. Itu ketua. Ini ada Dewan Pimpinan Daerah. Kolektif. Pak Derajat juga boleh jadi ketua. Dia mewakili ketua. Ini harus paham. Struktur organisasi semacam itu. Tidak ada gerakan macam-macam. Nah, kalau kemudian ada pengurus Partai Golkar Kota Cirebon yang aktif
aktif di ormas lain. Bukan ormas yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar. Silahkan keluar supaya jelas. Misalnya ada yang aktif di Nasional Demokrat, silahkan keluar. Wis orang-orang yang leglok semacam ini mesti dikeluarkan. Harus tegas. Makanya DPD Golkar Kota keluarkan sudah. Usulkan kepada Jawa Barat supaya diganti kepengurusannya. Apa sih yang kita harapkan? Dimanapun kita punya partai, tetap aja rakyat yang membedakan. Coba bayangkan, PDI Perjuangan dengan Partai Golkar apa bedanya? Nasionalis sama. Partai Golkar dengan Demokrat apa bedanya? Sama nasionalis. Orang sekarang pindah partai sudah biasa. Nah, yang membedakan kita apa? Yang membedakan adalah dekat dengan rakyat. Rakyat tidak kenal Dr. Andes Adi Anwar beli perlu, Dr. Andes digawa-gawa. Tidak perlu Ali Rahman Esa, nggak perlu. Yang diperlukan rakyat parah beli. Kalau rakyat ngasih apa? Mau buru-buru ngasih apa? Pak Derajat diparani kader PL baik, bayar orang ya jangan ngumpet, buru-buru bicara masalah ke rakyat di kader dewek umpetan. Betul nggak? Nah, kita hadapi aja kalau ada Bugani, Daniel, datengin malu umpetan wadah. Bayar dikasih. Berapa sih? Tidak akan pernah miskin orang yang banyak sedekah. Tidak akan pernah miskin orang yang banyak infak. Apalagi pada keluarganya sendiri. Punten saya mikir sarung itu bukan hanya satu untuk ketua-ketua PL. 32.000 saya beli kau apa sarung. Apa kemudian saya minta kepada partai? Tidak. Ini saya berjuang untuk kepentingan partai. Hanya apa? Kebanggaan. Itu saya bisa memberikan perhatian pada kader Partai Golkar di Jawa Barat. Langkah tadi, Allah tidak buta, tidak tuli. Langkah yang kita lakukan itu kemudian memberikan imbalan. Apa? Jelas nanti imbalannya apa. Jangan takut miskin. Tinggal sisa usia kita ini tinggal berapa, aja khawatir terus kemudian apa rumah mentereng jadi ditinggalkan, anak yang cucu yang cantik-cantik saya tinggalkan. Iya terus nggak bisa apa-apa. Nah itu harus jadi pedoman. Nah saya ingatkan lagi Pak Kada di Kota Cirebon tidak ada semacam itu. Kemudian Nasdem tegas. Saya paling tidak suka sama orang yang nilai lu. Pelin-pelan, nyanyi-nyanyi. Saya paling gak suka. Mending musuh. Kalau saya karuan, oh, Subardi itu wali kota di PDI, ya, terlawan. Kun wali kota Cirebon dipecat Bupati Dermayu. Nih kota Cirebon di ya goblok-goblok Cirebon.